kedengarannya. Pekan webinar Rabu, Data Driven Quantitative Analysis, analisis data kuantitatif untuk publikasi Scopus. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum ICMA dan selaku penanggung jawab Bapak Raples Ginting SEMAK. Yang kami hormati narasumber Ibu Dr. Pipin SEMAK, AKCE, CSRS, CSRA, CSP, CIIQA. Yang kami hormati moderator webinar Ibu Dr. Mira SEMAK, AKCE, segenap panitia penyelenggara dan seluruh Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berhadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat di pekan webinar Rabu yang diselenggarakan ICMA dengan tema Data Driven Quantitative Analysis, analisis data kuantitatif untuk publikasi Scopus. Era riset data saat ini, kemampuan menganalisis data kuantitatif secara tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan mampu menembus jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan meningkatkan kompetensi penelitian, serta menjadikan bekal yang bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dalam menghasilkan publikasi Scopus. Perkenankan saya, Mega Andani SEMAK, selaku MC pada hari ini, memandu acara hingga selesai. Marilah kita ikuti webinar ini dengan penuh semangat dan antusias. Mengawali kegiatan ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Kepada operator Bapak Muhammad Ilyas Junjunan SEMA, kami persilahkan untuk memutar lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita mengenal lebih dekat organisasi penyelenggara kegiatan ini melalui pembacaan profil ISMA yang
akan dibawakan oleh Ibu Risa Anandita, SE MAK. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Cek, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Oh, sudah. Ibu. Baik, Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Saya akan membacakan profil dari organisasi Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang memiliki jargon bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, ini adalah timeline IJMA Bapak Ibu, yang mana IJMA diketuai oleh Bapak Raffles Ginting SEMAK dan memiliki sejarah ya dari tahun 2018 hingga 2026 sekarang, yang mana terakhir ada Disnatalis IJMA keempat yaitu di Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya. Selanjutnya, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi memiliki visi menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada 8 misi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam perjalanan menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. 3, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Yang keenam, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional maupun internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Yang keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu pada masyarakat. Dan yang terakhir, kedelapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Ini adalah berbagai macam kegiatan luring IJMA, Bapak Ibu. Selanjutnya, oke. Ini adalah beberapa kegiatan Disnatalis IJMA, dan ini adalah program kerja kelas IJMA, ada kuliah umum dan program mentoring. Selanjutnya, ini adalah kerjasama sesi internasional IJMA, banyak ya Bapak Ibu acara-acara internasional yang sudah dilakukan oleh IJMA. Selanjutnya, ini adalah program kerja IJMA mengembangkan karir kedosenan, ya. Sangat produktif sekali dan sangat interaktif dengan berbagai macam peserta, dan juga ini adalah program kerja pengembangan penelitian. Oke, selanjutnya, ini adalah program kerja Warnasari yang mana terkait dengan kompetensi. Selanjutnya, ini adalah kegiatan CSR IJMA, sosialisasi kepada semua warga negara Indonesia yang memiliki musibah, dan juga ada kegiatan terkait dengan hari raya keagamaan. Selanjutnya, baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan IJMA untuk open recruitment, kami sudah memberikan kontak person ya, bisa dengan Ibu Dwirani Fauzi Lestari, atau di slide selanjutnya ini adalah narahubungnya juga yang masih memiliki yang ada yang jika Bapak Ibu yang masih ada ingin ditanyakan, silakan hubungi pada Bapak Ima Dewi Dihartawan di nomor tersebut.
Terima kasih, itu saja dari saya selaku pembaca profil Ijma kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Risa Nandita, SEMAK yang telah menyampaikan profil ISMA. Semoga ISMA menjadi wadah yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu, pengetahuan profesi, serta peningkatan kualitas akademisi di Indonesia. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Ketua ISMA. Sambutan Ketua ISMA disampaikan oleh Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, selamat malam. Apakah suara saya terdengar, Ibu Mega? Jelas, Bapak. Silahkan. Iya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada malam hari ini, hari Rabu ya, 22 Juli 2026 ya. Kita melaksanakan rangkaian webinar Pekan Disnatalis yang ke-10 ya. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sudah menyiapkan waktu ya untuk berbagi materi pada kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah menyiapkan kegiatan pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu, topik pada malam hari ini sangat menarik ya. Data driven quantitative analysis, analisis data kuantitatif untuk publikasi Scopus Q1 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Pipin, SEMAK, AKCA, CSRS, CSRA. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk bisa tembus di publikasi Scopus Q1, kita harus memiliki strategi ya. Nah, bagaimana strategi untuk bisa kita publikasi di Scopus Q1? Strateginya bukan hanya dari pemilihan jurnal, tapi berkaitan juga bagaimana strategi analisa data ya. Terutama pada malam hari ini dibahas analisa data kuantitatif. Nah, cara menganalisa atau teknik menganalisa data kuantitatif ya yang akan kita submit di jurnal Scopus itu akan mempengaruhi terkait dengan kualitas dan kredibilitas artikel kita. Nanti pemateri kita akan menjelaskan eh, apa yang membedakan riset ya, riset kuantitatif yang berkualitas atau tidak ya, dilihat dari analisa datanya. Karena yang berkualitas tentunya akan mudah diterima dalam jurnal yang bereputasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memahami juga bagaimana analisa kuantitatif yang tepat yang diterima oleh jurnal bereputasi terutama Scopus Q1. Harapannya Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan pada malam hari ini dapat memahami pola ya, secara khusus analisis data kuantitatif tersebut, sehingga ketika Bapak Ibu melakukan publikasi ya dengan menggunakan metode kuantitatif dapat berkualitas artikel yang ditulis, terutama di bagian analisis datanya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan dengan resmi kegiatan pada malam hari ini saya buka. Saya kembalikan kepada Ibu Mega Andini selaku MC pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Raffles Ginting, SEMAK yang telah memberikan sambutan, arahan, dan motivasi untuk kita semua. Semoga menjadi penyemangat untuk kita semua menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan terpublikasi pada Scopus. Bapak Ibu yang kami hormati, agar seluruh rangkaian acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ilham, SEMSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran dan keberkahan acara webinar kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak
seraya memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun doa yang akan saya bawakan menurut agama dan kepercayaan saya Islam, bagi Bapak Ibu sekalian yang beragama sahabat untuk dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis ilmu yang Engkau ridai, yang membawa keberkahan, menambah wawasan, mempererat silaturahmi, dan memberikan manfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengalaman. Mudahkan moderator dalam memandu jalannya acara, serta berikan kelancaran kepada panitia dalam menjalankan amanahnya. Kami juga memohon, ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran seluruh peserta agar mampu memahami, menyerap, dan mengamalkan ilmu yang akan diperoleh. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham, SEMSI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara utama, izinkan kami menyampaikan tata tertib webinar dan warta ijma. Tata tertib peserta Pekan Webinar Ijma Rabu 2026. Yang pertama, peserta wajib hadir tepat waktu dan menggunakan nama lengkap. Kedua, mikrofon wajib mute selama pemaparan materi. Ketiga, dilarang melakukan screen sharing atau mengganggu jalannya acara tanpa izin panitia. Keempat, gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Kelima, pertanyaan disampaikan melalui chat atau raise hand sesuai arahan moderator. Keenam, webinar direkam untuk dokumentasi. Ketujuh, link absensi dibagikan saat acara dan tidak dikirim ulang. Kedelapan, sertifikat bersifat berbayar 30.001 diberikan bagi peserta yang memenuhi seluruh ketentuan yang terdiri dari absensi, pembayaran, dan evaluasi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Demikian tata tertib yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Kami mengundang seluruh peserta untuk berkenan mengaktifkan kamera dan memberikan senyuman yang terbaik Bapak Ibu agar momen ini dapat terdokumentasi dengan baik. Kepada operator kami persilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih Ibu Mega. Izin Bapak Ibu, akan saya dokumentasikan ada 3 page ya. Izin yang pertama, sebelumnya untuk bisa on kamera terlebih dahulu Bapak, biar terlihat. Untuk halaman pertama saya hitung 1, 2, 3. Untuk halaman kedua saya hitung 1, 2, 3. Halaman yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mega. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti webinar.
Agar diskusi berjalan dengan sistematis dan interaktif, webinar ini akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Mira SEMAK, AKCE. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV beliau secara singkat. Ibu Dr. Mira SEMAK AKCE lahir di Dompu. Pendidikan terakhir beliau Doktor Ilmu Akuntansi lulusan Universitas Erlangga. Beliau merupakan seorang akademisi dan praktisi pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini beliau dipercaya menjadi Wakil Dekan 2 di FEB Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau juga aktif dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan lainnya. Mohon izin untuk mempersingkat waktu. Dengan hormat kepada moderator webinar, Ibu Dr. Mira SEMAK, AKCE, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mega selaku Master of Ceremony pada kegiatan webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya saya izin warahmatullahi menyapa Bu narasumber, Ibu Dr. Pipin Kurnia SEMAK, dan tentunya Bapak Ketua ICMA, Bapak Kandidat Dr. Raffles Ginting SEMAK, dan tentunya semua peserta webinar pada malam hari ini. Nah, tentunya rasa syukur kita senantiasa ucapkan kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita semua kesempatan yang begitu luar biasa menikmati semua fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan di muka bumi. Dan tentunya yang berbahagia Bapak Ibu yang hari ini baik panitia maupun peserta webinar yang sudah berkesempatan untuk membersamai acara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelum kita lanjutkan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang begitu luar biasa malam hari ini, izin saya akan membacakan CV daripada Dr. Pipi selaku narasumber pada malam hari ini. Jadi Dr. Pipin Kurnia SEMAK AKCE, CRCRE, CSP, dan CIIQE merupakan dosen pada Departemen Akuntansi Universitas Riau sejak tahun 2009. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi dalam hal ini akuntansi di bidang akuntansi ya Bapak Ibu di Universitas Riau, kemudian magister akuntansi di Universitas Indonesia, dan tentunya menempuh pendidikan dokter kita satu alma mater ya Bu dokter ya Bu Pipin di Universitas Airlangga Surabaya. Tentunya selain sebagai akademisi, beliau memiliki pengalaman sebagai auditor dan konsultan pajak, sebagai asesor sustainability reporting rating juga. Kemudian juga terlibat dalam penyusunan dan assurance sustainability report. Kemudian beliau juga aktif sebagai reviewer tentunya yang begitu luar biasa ya Bapak Ibu sejumlah jurnal bereputasi dan memiliki publikasi internasional termasuk artikel pada jurnal bereputasi internasional Q1 atau Q1 yang memang fokusnya adalah pada bidang corporate governance, carbon emission disclosure, dan tentunya sustainability dan kinerja perusahaan. Selain itu, Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Pipin selaku narasumber kita malam hari ini juga memiliki berbagai sertifikat profesional, antara lain itu adalah Certified Sustainability Reporting Specialist, kemudian Certified Sustainability Reporting Assurance, dan Certified Internal Quality Auditor luar biasa. Dengan kompetensi tersebut, tentu beliau memiliki kepakaran khusus pada bidang akuntansi, kemudian sustainability reporting, corporate governance, perpajakan, dan pengungkapan emisi karbon. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu Ibu Pipin ini memiliki banyak kompetensi ya Bapak Ibu ya, tidak hanya fondasi di bidang akademiknya yang kokoh dan powerful, tetapi di bidang akuntansi juga menjadi pengalaman praktis yang begitu banyak, kombinasi antara kapasitas akademik, kemudian pengalaman profesional, sertifikasinya, kemudian rekam jejak penelitian yang begitu luar biasa. Saya kira pada malam hari ini Bapak Ibu yang kami hormati, tentu beliau merupakan narasumber yang
memiliki rekam jejak yang powerful dan tepat bila pada kesempatan malam hari ini kita bisa berdiskusi, kemudian bisa sharing kepada beliau. Tentu kehadiran beliau pada malam hari ini memberikan perspektif baru untuk kita semua yang tidak hanya bicara pada tataran konseptual, tetapi juga pada ranah empiris dan aplikatif. Saya kira seperti itu untuk profil singkat dari Ibu pemateri atau narasumber kita pada malam hari ini. Dan tentu untuk lebih mengefektifkan waktu kita pada malam hari ini, kita langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Dokter. Ibu Dokter, dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mira. Apa kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di sini. Baik, Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, eh, malam ini saya akan berbagi pengalaman tentunya sesuai dengan apa yang saya pahami dan apa yang saya jalani selama saya membuat artikel hingga eh, diterima dan dipublish di beberapa jurnal internasional bereputasi. Oke, sebelumnya ini disclaimer aja teman-teman karena ini sifatnya hanya berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang berbeda dengan saya, tetapi saya akan memberikan tips dan trik apa saja yang kita perlukan agar tulisan kita tersebut dilirik oleh jurnal-jurnal bereputasi, terutama untuk teman-teman yang sedang sekolah S3 gitu. Mudah-mudahan tips dan trik ini bisa membantu teman-teman semua. Baik, saya akan share screen teman-teman. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Oke. Oke, bismillah. Hari ini materi kita adalah tentang data driven quantitative analysis. Ya, analisis data kuantitatif untuk publikasi Scopus itu sebetulnya apa saja yang dibutuhkan waktu kita mau menulis dan step-stepnya seperti apa sampai kepada kesimpulan gitu ya. Kira-kira apa nih yang bikin topik kita itu menarik dan dilirik oleh jurnal-jurnal bereputasi tinggi. Nah, kalau saya pribadi, sebelum saya menulis biasanya eh, saya pasti cari informasi artikel saya ini mau saya submit kemana, ya. Karena saya adalah jurusannya memang fokusnya di akuntansi, terutama di sustainability accounting, maka yang saya cari adalah jurnal-jurnal dengan judul akuntansi. Ya, meskipun memang agak susah untuk menembus jurnal-jurnal dengan judul akuntansi ya. Ini contohnya seperti apa sih jurnal dengan judul akuntansi? Seperti ini teman-teman, Journal of Applied Accounting Research sudah berbunyi akuntansinya gitu. Bentar ya. Dip, Bubun lagi acara Dip. Nanti telepon ya, WA aja ya. Oke oke. Ya, ya. Jadi contohnya seperti ini. Kenapa saya mengutamakan dengan judul akuntansi? Karena yang pertama, ini akan membantu kita pada saat, terutama saya sebagai dosen, ini akan membantu kita pada saat naik pangkat nanti. Biasanya asesor agak sedikit rewel ya. Kalau misalnya tulisan kita itu tidak ada skup akuntansinya, maka dia akan bertanya gitu. Ini akuntansinya di mana? Nah, itu kejadian sama beberapa teman saya yang mau ke GB gitu. Jadi biar nggak kerja dua kali, saya akan menspesifikkan jurnal yang saya tuju ini adalah jurnal dengan skup akuntansinya. Ada beberapa jurnal yang saya kan biasanya memang di Emerald ya, memang sudah familiar dengan Emerald. Ada beberapa jurnal yang memang tidak berbunyi judul akuntansinya, tetapi yang harus kita perhatikan adalah skupnya ada nggak akuntansinya. Jadi harus berbunyi akuntansinya di situ gitu.
Jadi jadi kalau misalnya kita mau menembus jurnal-jurnal dengan judul akuntansi ini memang agak sedikit effort. Kenapa? Karena mereka itu sangat mengutamakan kira-kira kontribusi dari riset kita itu apa bedanya dengan riset-riset yang lain, ya, terutama di topik-topik yang sedang kita angkat, gitu. Nah, seperti apa saya mendapatkan ide untuk topik-topik akuntansi terkini? Nah, itu biasanya saya langsung saja ke kira-kira call for paper untuk jurnal akuntansi di Emerald Publisher itu apa saja gitu. Jadi di sini saya akan langsung mempraktekkan saja ya teman-teman ya. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan masuk ke browsernya Emerald sendiri. Teman-teman sudah bisa lihat ya call for paper-nya ya. Sudah ya. Nah, Tahu. kemudian karena saya akuntansi, maka akan saya pilih subjek di area akuntansi. Ya. Nah, jadi di sini kan kita tinggal checklist aja. Misalnya kita pengen accounting, finance, economic, maka akan saya checklist yang di sini. Kemudian akan saya apply. Gitu ya. Nah, ini kan akan keluar beberapa jurnal yang memang ada skup akuntansinya. Misalnya nih, di akan saya cari misalnya ada yang berjudul akuntansi di jurnalnya. Contoh di Meditari Accountancy Research yang ini. Ya. Nah, kira-kira Meditari Accountancy Research ini mereka itu sedang call paper tentang topik apa gitu. Ya. Kadang kita suka bingung kira-kira topik apa yang menarik dan relevan dengan saat ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah common banget dengan variabel-variabel yang mau kita teliti, kadang editornya itu sudah nolak duluan gitu. Kenapa? Karena ini nggak relevan lagi gitu. Variabel-variabelnya sudah tidak relevan lagi dengan zaman saat ini gitu. Apa yang dibutuhkan oleh regulasi, apa yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan itu harus kita perhatikan, teman-teman. Jadi, misalnya di sini di jurnal Meditari Accountancy Research. Nah, saya akan lihat kira-kira introduction-nya ini bunyinya apa? Apa yang dia inginkan gitu. Oke. Jadi setelah kita membaca introduction-nya, kita lihat kira-kira list topik area apa yang dia butuhkan. Nah, di sini ada beberapa list of topic areas. Contoh misalnya, the tension between equity and inclusion in accounting practice. Ya. Nah, kita pilih saja kira-kira mana yang datanya bisa kita dapatkan dari, kalau saya pribadi, saya kan memang fokusnya di data sekunder. Ya, sekarang kan ada beberapa dataset yang bisa membantu saya. Kalau di kampus saya ada yang namanya dataset Refinitiv. Kalau di Unair ada Bloomberg, ya, ada Osiris gitu. Nah, kira-kira dari list topik area ini apa yang ada di Refinitiv tersebut? Ya. Nah, kemudian saya akan baca kembali. Jadi, waktu kita sudah mendapatkan topik yang kita inginkan dari sini, misalnya tentang sustainability accounting atau yang paling gampang deh, the role of regulatory and governance framework in promoting inclusive accounting environment and practice. Nah, sekarang kan masih hot isu banget tentang accounting environment and practice. Nah, kira-kira seperti apa sih topik-topik yang mau kita yang akan kita teliti agar jurnal ini menerima tulisan kita, ya. Berarti nanti tujuan saya adalah di jurnal Meditari Accountancy Research. Nah, bagaimana saya menulis introduction? Menulis introduction boleh kita ambil dari introduction mereka ini, teman-teman. Di introduction mereka ini kan sudah ada citasinya, ya. Jadi kita bisa buka citasi-citasi dari sini, dari referensi-referensi ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Oke, apa yang bisa kita lakukan di situ? Ya. Kemudian setelah, kalau misalnya saya masih bingung dengan seperti apa sih cara penulisannya agar artikel kita atau penelitian kita itu bisa diterima di jurnal Meditari ini. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya pergi dulu ke home-nya teman-teman. Misalnya di sini saya buka ya.
Sorry. Nah, misalnya akan saya tuju dulu ke home-nya, author guideline-nya di sini. Ya, saya pengen lihat seperti apa ritme jurnal Meditary Accountancy Research ini menulis. Ya, apa yang saya lihat terlebih dahulu? Saya lihat IMM scope-nya. Nah, ini IMM scope nih. Ada auditing, ada accounting, dan ada yang lain. Oke. Kemudian yang saya pilih berikutnya adalah seperti apa penulisan artikel-artikel di dalamnya. Maka akan saya buka current isunya. Masih kelihatan ya sampai ke current isu ya? Masih? Masih. Nah, kalau masih akan saya lihat, akan saya cek seperti apa mereka menulis. Nah, di sini kan sudah ada beberapa artikel yang bisa kita contoh cara penulisannya. Yang rasanya data sekunder dan masih bisa kita pahami. Ya, contohnya contohnya yang ini deh. Yang nih, CSR strategi dan sustainability reporting. Coba kita buka seperti apa sih dia menulis gitu ya. Nah, ini kan sudah terbuka nih. Maka akan saya lihat kira-kira jurnal ini menerima tulisan kita itu berapa lama. Oke. Misal 28 Januari nih proses revisinya ada beberapa kali dan accepted-nya ini 28 Januari 2005 proses revisi dan diterima di 2026 ya. Nah, memang prosesnya lama teman-teman. Kalau misalnya kita tujuannya adalah di publisher ternama apalagi ada judul-judul akuntansinya, itu memang suka lama ya. Dan mereka sangat rigid dengan beberapa revisi-revisi yang memang menunjukkan kita atau mengarahkan kita agar tulisan kita ini lebih berkualitas gitu. Ya. Terus saya lihat lagi di sini. Nah, kira-kira apa saja yang ada di dalamnya? Oke. Yang mau saya lihat pertama kali adalah berapa jumlah tabel. Ya. Jadi saya lihat di sini berapa kira-kira jumlah tabel yang tersedia di regression result-nya. Untuk regresi utamanya. Nah, saya hitung dari sini. Berarti kalau ini kan percent correlation sudah biasa. Nih, tabel 5 tentang FE regression model for data panel. Berarti ada 1, kemudian ada 2, ada tes GMM, kemudian ada apa lagi? Nah, tidak ada lagi. Berarti cuma 2 tabel saja dia bisa menerima tulisan ini. Ya. Nah, kalau kita misalnya mau bikin lebih dari 2 tabel, apa saja tabelnya? Ada robustness-nya, ada tes sensitivitasnya, ada tes endogenitasnya, itu boleh-boleh aja. Oke, berarti kita sudah bisa memenuhi apa yang mereka minta. Gitu ya, apa yang mereka minta. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya lihat lagi kira-kira lengthnya berapa untuk submit di artikel ini. Misal, saya balik lagi ke artikel yang di home-nya, di dashboard-nya, saya akan lihat berapa kira-kira lengthnya jumlah kata yang harus kita penuhi untuk submit ke jurnal tersebut, jurnal ini. Maka saya akan pergi ke author guideline. Oke. Akan saya lihat di sini, saya langsung scroll aja ya, karena mereka ini nggak pakai template teman-teman. Nah, yang penting semua manuskrip requirement yang ada di dalam tabel ini kita penuhi. Ya, syaratnya cuma begini aja. Artikel lengthnya adalah between 6.000 sampai 9.000 kata. Berarti harus kita penuhi segitu, itu masuk ke referensi dan tabel. Akan tetapi, biasanya tabel itu bukan dihitung isi dari tabelnya. Tabel itu selalu mereka hitung satu. Atau mereka sudah menetapkan misalnya di sini, please allow 250 word for each figure or table. Berarti kata-kata yang ada di dalam tabel itu cukup 250 kata saja gitu. Oke. Nah, biasanya kalau lebih dari 9.000, bahkan kita menulis 10.000, itu kadang untung-untungan teman-teman. Ada yang dia langsung menolak dengan alasan apa? Karena kalimatnya berlebih. Ya. Tapi kalau misalnya dia tertarik dengan ide kita, maka waktu kita menulis 10.000 itu, maka dia akan meminta kita untuk menjadikan artikel tersebut menjadi 9.000 kata saja gitu.
ya. Dan mereka ini tidak punya template penulisan ya. Cukup yang kita perhatikan adalah seperti apa sih gaya menulis di sini. Pertama misalnya ada introduction. Yang kedua ada theoretical foundation and hypothesis development. Nah, ini saja yang kita tiru, subbab-subbabnya seperti apa. Kemudian kita penuhi tabel-tabel untuk metodologinya seperti apa gitu ya. Terus definisi operasionalnya itu seperti apa. Ya, seperti yang ada di jurnal ini gitu. Nah, artinya kenapa saya lebih ke publisher Emerald ini? Karena saya sudah familiar. Kalau di publisher lain, caranya juga sama seperti itu, teman-teman. Cuma saya belum pernah coba, tapi pernah sekali di Elsevier langsung ditolak. Dalam hitungan 3 jam langsung ditolak gitu. Nah, jadi publisher-publisher ternama seperti ini tuh, ini gratis teman-teman, tidak berbayar. Artinya hybrid gitu ya. Jadi waktu kita submit, itu kan ada stepnya. Biasanya di step ke-7 itu akan ditanya, apakah kita mau open access atau close access gitu. Nah, kalau misalnya kita mau open access, berarti kita bersedia membayar. Dan bayarnya juga nggak sedikit ya. Kalau dirupiahkan mungkin hampir 40 jutaan apa 50 jutaan gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pilih close access, ya it's okay aja. Berarti kita tidak berbayar. Cuma waktu eh, waktu orang lain mau melihat artikel kita terkunci gitu aja. Tapi kalau misalnya open access, waktu orang lain mau melihat artikel kita tidak terkunci. Nah, prosesnya sama. Apakah berbayar lebih cepat daripada tidak berbayar dan lebih mudah masuknya? Tentu tidak, teman-teman. Prosesnya sama. Karena pada saat artikel kita diterima nanti, entah itu revisi keempat atau revisi kelima, berbunyilah accepted gitu ya, diterima, mereka menanyakan lagi ke kita, apakah kita mau close access atau open access gitu. Ya, prosesnya sama. Ya, sama-sama agak susah masuknya gitu ya. Bukan agak susah, memang susah masuknya gitu ya. Bukan berarti berbayar itu kita lebih dimudahkan. Enggak, sama saja prosesnya. Nah, itu untuk menentukan ide. Tapi kalau misalnya di Mediterranean ini tidak ada yang bikin kita tertarik, kita bisa cari yang lain. Kenapa? Karena di sini lumayan banyak ya. Nih, misalnya kita nggak tertarik di Mediterranean ini, kita bisa cari yang lain. Nah, ini kan banyak nih, ya, banyak nih. Misalnya kita mau yang nih Asian Journal of Accounting Research. Nah, seperti apa di sini? Apa for papernya gitu? Call for papernya tentang advancing ESG integration and climate accountability evidence from Asia and developing country. Nah, artinya biasanya kalau sekarang ya, kebanyakan call for paper itu memang mereka pengennya cross country, teman-teman. Artinya jangan Indonesia saja. Kita bisa masuk ke Asia Tenggara, 5 negara besar di Asia Tenggara. Atau misalnya kita pengen masuk di negara Bridge, Oki, dan lain-lain. Nah, mereka itu tertarik dengan negara-negara berkembang seperti Asia, ya. Nah, kalau misalnya beberapa kali teman saya Indonesia saja gitu, mereka selalu nolak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang itu call for paper itu memang untuk emerging market ya, negara-negara berkembang. Nah, ini list topik area yang sedang mereka minati. Jadi, bisa kita buat seperti ini. Kira-kira data apa yang kita punya gitu, atau data apa yang bisa kita ambil dari dataset kita. Kalau saya pribadi, saya suka kalau misalnya tidak ada di Refinitiv, saya akan menghubungi teman saya yang eh, yang punya dataset Bloomberg gitu. Tolong ambilkan data ini, dan data ini gitu. Nah, karena kalau dari situ kita bisa memiliki jumlah observasi itu yang besar gitu ya. Sampai 21.000, sampai 10.000 gitu. Ya. Dan tidak dilakukan dengan collect hand. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seperti apa sih kira-kira introduction yang harus kita penuhi agar agar editor itu tertarik dengan tulisan kita, gitu ya. Apa saja sih isi introduction? Nah, saya akan memberikan contoh di sini teman-teman. Misalnya di artikel saya yang ini ya, yang ini artikel saya tentang karbon emisi disclosure ya. Sebagai variabel mediasi,
kemudian structure of corporate governance sebagai variabel X, dan Y-nya adalah firm performance. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Biasanya publisher-publisher ternama seperti ini, mereka suka topik yang sederhana aja. Ya, bukan model penelitian yang complicated, tapi yang sederhana analisisnya dalam. Dari mana datang kedalamannya? Bisa kita masukkan atau bisa kita lakukan beberapa tes tambahan dari variabel-variabel yang kita punya tadi. Artinya, yang masih kita omongin itu adalah tentang structure corporate governance-nya dengan mediasinya karbon emisi, kemudian Y-nya firm performance. Nah, cuma sejauh mana tingkat kedalaman itu bisa dikatakan analisisnya itu bisa mereka terima. Nah, itu tergantung bahan bacaan kita. Nah, biasanya saya selalu membaca artikel-artikel yang saya akan cari gitu ya. Saya akan cari artikel-artikel yang memang tes tambahannya itu ada beberapa dan akan saya contoh, teman-teman. Ya. Kalau misalnya bisa kita contoh, kenapa tidak gitu. Ya. Ini contohnya di artikel saya yang di sini. Jadi di latar belakang itu kira-kira apa saja yang harus kita tuliskan? Ya. Nah, salah satu tantangan untuk menulis dengan tujuan ke jurnal-jurnal bereputasi ini adalah di introduction. Jadi introduction itu nggak boleh sembarangan dan harus ada benang merah serta keterbaruan atau novelty riset kita ini dari penelitian sebelumnya, ya. Jadi kita menawarkan keterbaruan apa dari riset-riset sebelumnya itu harus bunyi di sini. Dan keterbaruan itu nggak usah susah-susah, ya. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah terlalu dalam gitu. Yang gampang-gampang dan yang sederhana saja. Misalnya di riset sebelumnya itu dilakukan di negara-negara maju. Oleh karena itu, penelitian saat ini menawarkan riset penelitian ini dilakukan di negara berkembang. Nah, itu sudah jadi keterbaruan. Kenapa? Karena konteksnya sudah berbeda. Bisa jadi waktu di negara maju variabel yang kita teliti positif signifikan. Akan tetapi kalau di negara berkembang mungkin malah dia tidak signifikan, mungkin dia signifikan negatif. Nah, bisa saja seperti itu. Dan satu lagi teman-teman, hipotesis itu tidak harus diterima. Oke, saya pernah melakukan riset dengan 6 hipotesis, yang diterima cuma 2, 4-nya lagi ditolak. Oke, jadi yang ditolak itulah temuan kita, ya. Yang ditolak itulah penawaran novelty kita. Kira-kira kenapa hipotesis kita ditolak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya riset kita hipotesisnya diterima, tidak ada tantangan di situ. Artinya riset-riset sebelumnya juga diterima, tinggal kita inline-kan saja bahwa penelitian kita itu sejalan dengan penelitiannya si A, si B yang memang hipotesisnya diterima juga. Atau bunyinya mungkin positif signifikan. Terus kita tinggal bikin alasannya. Tetapi pada saat hipotesis kita ditolak, disitulah penawaran kontribusi kita berikan kepada publisher tersebut, kita tawarkan. Keunikan kontribusi saya adalah pada saat hipotesisnya ditolak. Kenapa kira-kira? Nah, selama saya melakukan penelitian, saya nggak pernah jauh-jauh atau mencari-cari alasan kenapa ditolak hipotesisnya. Pasti yang saya lakukan adalah saya lihat seperti apa data saya. Misalnya gitu ya. Seperti apa data saya? Contoh gampangnya saja. Contohnya jumlah perempuan di dewan direksi. Nah, kalau di Indonesia ini kan di perusahaan-perusahaan Indonesia ini kan perempuan itu masih belum banyak di perusahaan. Apalagi di tahun-tahun di bawah 2020. Oke, mungkin saat ini di 2023 sampai 2026 sudah mulai banyak perempuan di dewan direksi. Nah, jadi waktu saya melakukan riset tersebut, ternyata hubungannya menjadi terbalik. Pada saat ada perempuan di situ, dia malah menurunkan Y-nya gitu. Oke, kita nggak usah jauh-jauh, tinggal kita lihat aja data kita. Terus kita ceritakan. Karena ini adalah Indonesia, maka saya akan bercerita.
sebetulnya kalau dilihat dari distribusi data saya, jumlah perempuan di perusahaan itu memang sangat sedikit, ya. Maka akan saya berikan jumlah persentasi dari seluruh sampel saya, sekitar 20% saja perusahaan yang ada perempuannya, ya. Nah, akibatnya itu mungkin yang menyebabkan itu salah satu penyebabnya kenapa hipotesisnya menjadi terbalik atau bahkan tidak diterima gitu. Atau bahkan tidak signifikan, ya. Kita ceritakan seperti apa keadaan data kita. Nah, jadi kalau misalnya kita bercerita pada saat hipotesis kita tidak diterima, argumen kita harus kuat. Kenapa kira-kira? Dan nggak usah jauh-jauh. Lihat keadaan data kita. Berarti kita harus menguasai nih. Angka-angka yang ada di dalam data dan tabulasi data kita ini angkanya apa artinya? Nah, nggak usah jauh-jauh, ya. Karena mereka juga nggak suka terlalu panjang gitu analisis dan pembahasannya. Yang penting kontribusi kita ini unik daripada yang lain gitu. Oke? Nah, kita balik lagi ke latar belakang teman-teman. Nah, di introduction ini kita harus punya alasan. Apa motivasi kita melakukan riset dengan topik misalnya kayak saya nih, carbon emission disclosure. Ya. Nah, ini kalau nggak salah saya di tahun 2023, pada saat itu emisi karbon itu masih menjadi regular isu ya, atau hot issue yang sedang diperbincangkan di dunia secara global gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya menawarkan keterbaruan kepada artikel tersebut bahwa emisi karbon ini pada saat itu belum ada yang buat dia sebagai variabel mediasi. Maka saya tawarkan keterbaruan tersebut. Nah, boleh nggak kita bilang di introduction itu, ini kalau saya pribadi ya, karena reviewer saya nggak pernah protes gitu. Saya selalu mention seperti ini merupakan penelitian pertama kali dilakukan di negara berkembang dan mereka nggak pernah protes gitu. Ya, mungkin kalau misalnya ada beberapa reviewer yang protes ya tinggal kita ganti aja gitu. Tapi nggak, it's okay kalau misalnya kita hanya mencoba. Kali aja dia terima kan gitu ya. Jadi nggak usah pesimis dulu dengan tulisan kita. Kalau misalnya kita beranggapan ini biasa saja, tetapi reviewer itu selalu bilang, karena di beberapa artikel yang saya selalu ditolak itu mereka selalu bilang seperti ini. Sebetulnya kami ini sangat tertarik dengan Indonesia, akan tetapi variabel Anda ini tidak menawarkan keterbaruan apapun gitu. Nah, berarti dia masih tertarik dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia gitu, atau negara-negara di Asia Tenggara. Seperti apa sih di Asia Tenggara tersebut gitu ya? Kayak saya pernah menguji tentang sistem governance-nya di Indonesia ya, two-tier system, sedangkan di negara maju itu cuma one-tier system. Nah, itu kan sudah berbeda. Mereka suka bertanya, emang kalau two-tier system itu apa bedanya dengan one-tier gitu. Nah, itu kan juga sudah memberikan perbedaan dengan riset-riset sebelumnya. Yang hal-hal seperti itu saja teman-teman, yang ringan-ringan saja, nggak usah pusing-pusing mikirin apa nih kira-kira keterbaruannya gitu ya. Nah, kalau sudah punya motivasinya, motivasi itu isinya apa saja? Yang pertama adalah urgensi. Jadi, kalau misalnya kita meneliti topik ini, terus so what gitu ya. Terus apa? Apa kira-kira yang bisa kita tawarkan? Ya, urgensi apa yang membuat riset ini harus dilakukan gitu. Nih, misalnya kalau tentang emisi karbon, kita sudah sama-sama tahu ya, ini merupakan tekanan secara global. Itu bukan hanya tekanan secara global, tetapi di negara kita sendiri, itu pemerintah sedang membuat regulasi menjadi mandatori gitu. Nah, artinya mau tidak mau perusahaan ini tertekan atau terpaksa untuk mengikuti regulasi tersebut. Nah, disinilah celah kita untuk masuk dan melakukan riset tentang topik emisi karbon ini. Ya, jadi kita tinggal bikin aja. OJK mengatur tentang regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Nah, nomor berapa regulasinya? Berarti ada tekanan di situ. Ya, disitulah urgensinya.
Yang berikutnya di dalam motivasi ada fenomena. Oke. Apa kira-kira fenomena yang terjadi tentang emisi karbon yang ada di Indonesia? Waktu itu nih riset saya ini di Indonesia, teman-teman. Ya, saya ceritakan bahwa sebetulnya di Indonesia ini merupakan negara yang menyumbang atau berkontribusi emisi karbon nomor sekian gitu. Ya. Dan ini harus diteliti. Kenapa kok bisa besar dia? Karena perusahaan merupakan salah satu aktor yang berkontribusi dalam menyumbangkan emisi karbon. Ya, jadi harus kita teliti sudah sejauh mana mereka mengungkapkan tentang emisi karbon sendiri. Oke. Kemudian setelah fenomena, baru kita masuk ke gap riset. Jadi waktu itu penelitian saya ini masih sedikit yang melakukan. Karena sebelumnya yang menjadi variabel mediasinya itu bukan emisi karbon tapi CSR. Nah, CSR dengan emisi karbon kan masih satu rumah, ya. Di dalam CSR ada topik lingkungan, tapi kalau di emisi karbon sendiri memang khusus di environment-nya saja gitu. Nah, saya cerita dari situ, dari gap risetnya. Saya kumpulkan gap riset yang hasilnya inkonsisten ya, yang ada bilang positif signifikan, ada yang bilang negatif signifikan, ada yang bilang tidak signifikan. Nah, disitulah kita isi celahnya gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah grand teorinya. Kira-kira teori apa yang kita pakai untuk mendukung hasil riset kita? Ya, kita jelaskan di situ. Nah, setelah teori, barulah kita masuk ke kontribusi. Ya, jadi di dalam introduction harus ada kontribusinya, teman-teman. Ya, jangan sampai tidak ada kontribusi. Ya, kontribusinya sedikit saja. Jadi ada urgensi, ya, ada fenomena, kemudian ada kontribusi. Kira-kira dengan adanya hasil riset kita ini apa yang bisa kita berikan kontribusi secara implikasi secara praktis dan teoritis gitu. Nah, harus kita jelaskan. Jadi kontribusi ini bukan sesuatu yang harus kita abaikan. Kenapa? Karena biasanya editor itu waktu dia menerima atau melihat tulisan kita, itu yang dia lihat adalah kontribusinya. Kontribusi apa yang bisa kita tawarkan gitu. Oke? Jadi di kesimpulan itu isinya bukan, memang di kesimpulan kan isinya kesimpulan dari hasil ya. Terus implikasi secara praktis dan teoritis, terus keterbatasan penelitian kita, terus saran untuk penelitian berikutnya, kan isinya itu. Tetapi di implikasi praktisnya itu harus kita tekankan. Apa yang bisa kita tawarkan dari hasil riset kita? Ya, jadi itu bukan hal atau sesuatu yang bisa dibilang bukan perkara kecil, tetapi itulah yang menjadi perhitungan atau itu yang dilihat oleh para editor dan reviewer gitu. Ya, kalau tidak ada keunikannya ya mereka nggak terima gitu. Oke. Nah, karena saya ceritanya tentang mediasi, maka akan saya bentuk hipotesis mediasinya dulu. Kenapa kok emisi karbon ini bisa menjadi variabel mediasi? Itu juga dari secara strukturnya atau dari model penelitiannya harus ada ceritanya. Kenapa kok kenapa variabel ini kita jadikan variabel mediasi? Ya, jadi nulis latar belakang itu nggak usah banyak-banyak, 1,5 halaman saja. Maka isinya harus yang tadi, artinya ceritanya jangan loss. Nah, biasanya kalau di jurnal-jurnal bereputasi ini, mereka tidak suka bercerita itu yang redundannya banyak, ngulang-ngulangnya banyak gitu. Jadi kalau bisa kita nulisnya itu SPO, subject predicate object, subject predicate object. Ya, antara paragraf 1 dengan paragraf 2 dan paragraf berikutnya itu tidak ada menceritakan hal yang sama. Ceritanya harus beda. Misalnya, di paragraf 1 kita ngomongin urgensi, paragraf 2 kita ngomongin fenomena, paragraf 3 kita ngomongin gap riset, paragraf 4 kita ngomongin teori, paragraf 5 baru kita ngomongin tentang penawaran novelty. Ya. Jadi harus ada benang merahnya sebelum kita masuk ke literatur review. Ya, benang merahnya itu ditandai dengan apa? Biasanya kalau saya selalu menyebutkan oleh karena itu dari latar belakang di atas,
maka penulis menawarkan keterbaruan di mana kita tawarkan. Ya. Kemudian kita sambung dengan kalimat penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan misalnya di negara Asia. It's okay, nggak masalah. Kita masih pede aja dulu nulis yang seperti itu. Selama tidak ada yang protes gitu ya. Nah, terus kita tawarkan lagi. Kenapa kita ngambil periode tahunnya, misalnya tahun 2015 sampai 2025? Kira-kira ada apa di situ? Nah, kalau saya kan tentang emisi karbon, maka saya menceritakan bahwa Indonesia itu dulunya ikut Paris Agreement di tahun 2015. Makanya saya mengambil periode itu mulai dari tahun 2015. Oke, terus kenapa kita ngambilnya di Indonesia? Itu juga harus kita ceritakan, teman-teman. Artinya, setiap apa yang kita tulis ada alasan ilmiahnya. Nah, disitulah nanti terlihat benang merahnya sebelum masuk ke literatur review. Oke? Jadi, introduction ini bukan sesuatu yang gampang untuk ditulis dan bukan sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Kenapa? Karena dari introduction inilah terlihat semua isi dari artikel kita. Nah, yang berikutnya adalah eh, biasanya reviewer melihat metodologi penelitian kita seperti apa. Ya, apa yang kita tawarkan. Berarti selain ada main result, harus ada tes-tes tambahan untuk memperdalam analisis kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang tentang literatur review kan isinya tentang teori apa yang kita gunakan, terus seperti apa pengembangan hipotesisnya, ya. Terus apa saja definisi operasional variabelnya, sumbernya dari mana, pengukurannya seperti apa, kemudian model penelitiannya itu apa, gitu ya. Kemudian definisi operasionalnya sudah tadi ya. Kemudian kita itu ngambil sampelnya apa, gitu ya. Terus pengukuran-pengukuran kita itu sumbernya dari mana saja. Nah, itu kan sudah masuk ke metodologi. Yang berikutnya yang dia lihat adalah apa yang bisa kita tawarkan agar analisis kita ini menjadi lebih dalam gitu. Oke. Contoh, ini salah satu artikel saya ya. Jadi di artikel saya ini ada additional analisisnya. Nah, additional analysis ini yang menjadi Y-nya itu, jadi saya ceritakan dari awal saja ya, biar nyambung. Sorry. Nah, ini penelitian saya ya tentang corporate sustainability reporting practice, diversification strategi, dan firm performance. Nah, artinya di sini cuma ada 3 variabel yang mau saya teliti dan diversifikasi strateginya itu menjadi variabel moderasi. Ya. Kalau kita lihat dari main resultnya, berarti main resultnya itu kan hubungan hasil utamanya. Hasil utamanya berarti ngomongin tentang seputaran variabel ini. Tapi apa additional testnya yang bisa saya tawarkan? Nah, saya memilih pakai sensitivitas analisis. Jadi di tabel 6 ini, saya pakai sensitivitas analisis, teman-teman. Ya. Nah, di Stata itu ada caranya. Ya. Jadi di sini saya ngukur performance-nya kan pakai Tobinski sama pakai Roe. Nah, saya lihat kalau misalnya variabel X dan moderasi tadi saya adu dengan Y tapi di plus 1 dan minus 1, seperti apa hasilnya? Apakah sama nggak dengan main result-nya? Ya, kalau misalnya sama, berarti model saya ini terbukti robust. Ya, kokoh dia. Ya, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan additional test. Bukan hanya dari variabel Y-nya saja, teman-teman. Bisa mungkin dari variabel X-nya. Akan tetapi, apa yang kita lakukan waktu kita mau ngerobas, misalnya kita rubah pengukurannya, bukan variabelnya ya, pengukurannya. Ya, waktu kita mengukur sustainability reporting practice-nya, misalnya pakai indeks GRI, tapi kita rubah menjadi indeks CHOI.
atau pakai TCFD, atau pakai SASB, atau pakai yang lain. Akan tetapi jangan lupa pengukuran tersebut harus ada di artikel-artikel terdahulu, karena nanti kita harus tuliskan sumbernya gitu ya. Boleh. Atau kita mau lihat dari pengukuran variabel moderasinya, it's okay, boleh-boleh saja. Misalnya nih dari pengungkapan emisi karbon yang tadi, kita kelompokkan lagi. Misalnya perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon di atas 0,5, setengahnya gitu. Kita kumpulin datanya. Terus di bawah 0,5, kita kumpulin datanya. Boleh-boleh saja. Atau kita run datanya dari tahun sebelum COVID dan tahun setelah COVID, it's okay, nggak masalah. Selama hasilnya sama dengan main result, berarti terbuktilah model penelitian kita itu kokoh atau robust. Kan cuma itu saja penjelasannya. Oke. Nah, yang berikutnya, saya bikin GMM regressionnya, atau saya obati endogenity testnya gitu. Seperti apa? Apakah terobati nggak endogenity testnya di sini? Nah, ternyata hasilnya juga sama dengan main result. Ya. Saya tidak akan bahas itu apa endogenity, apa robustness gitu ya. Cuma kalau misalnya kita mau kita mau menuju ke artikel-artikel yang seperti saya bilang tadi itu harus ada kita tawarkan additional testnya itu seperti apa gitu. Gitu teman-teman. Oke. Nah, jangan lupa jangan lupa di introduction yang tadi dan jangan lupa kita tekankan di kontribusi, kemudian kita tawarkan additional testnya. Jadi kalau misalnya kalau saya pribadi ya, sudah saya bilang kenapa saya lebih better untuk jurnal akuntansi, biar gampang nanti naik pangkat, biar gampang nanti ke GB-nya dan nggak nanya lagi asesornya gitu. Kadang asesor ini dia rewel gitu ya. Ini pengalaman-pengalaman senior saya soalnya ada yang ngurusin profesor itu sampai 6 tahun ya 7 tahun gitu. Hanya perkara-perkara jurnal yang skupnya kok nggak ada akuntansinya gitu. Mungkin rezeki-rezekian ya. Kadang ada yang sekali aja bisa gitu ya naik jadi GB dan lain-lain gitu. Bahkan ada yang dia jurusan akuntansi tapi karena jurnalnya itu di jurnal manajemen akhirnya dia menjadi profesor manajemen gitu. Nah, itu memang pengalaman senior-senior saya yang ada di kampus. Makanya saya lebih mencari ke yang akuntansinya saja dan jangan khawatir teman-teman, bukan berarti sekali submit langsung diterima gitu ya. Jadi penolakan-penolakan yang kita rasakan itu biasanya awal dari artikel kita diterima untuk berikutnya. Jadi berdoa saja mudah-mudahan waktu penolakan-penolakan tersebut ada yang memberi saran gitu ya, ada yang memberikan perhatian, sebaiknya tulisan kita itu harus seperti apa, walaupun isi dari keputusannya adalah reject, tetapi dia memberikan saran. Nah, itu sebaiknya kita perbaiki saja. Apa sih sarannya? Kita ikutin gitu. Kita ikutin terus kita submit lagi, kita coba lagi submit di jurnal-jurnal yang lain. Dan jangan putus asa. Jangan ditolak, itu biasa gitu ya. Mungkin itu saja materi dari saya. Kita bisa berdiskusi dari pengalaman teman-teman. Kira-kira mungkin ada yang bisa diceritakan atau ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu narasumber yang begitu luar biasa ya sudah menyampaikan apa yang menjadi pengalaman, kemudian tips dan trik supaya kita bisa lebih mudah untuk tembus ke jurnal internasional bereputasi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Pipin tadi, narasumber kita yang begitu luar biasa. Jadi ada beberapa kiat-kiat supaya kita itu lebih mudah gitu ya untuk memahami apa sih yang menjadi kebutuhan atau yang bisa kita jadikan peluang untuk bisa tembus Scopus gitu ya. Baik, Bu. Baik, kesempatan pertama kita berikan kepada Bu Desiani Umar ya yang sudah raise hand. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung, bisa juga di kolom chat box ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Silakan Bu Desiana. Ya, izin Ibu, terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Izin Ya. saya tidak bisa on kamera. Baik, Ini Bu, Ibu. saya dosen Semar. Saya dosen baru Ibu. Saya belum pernah submit di jurnal internasional dan
topik yang Ibu jelaskan tadi sangat menarik untuk saya. Eh, saya di Desember ini baru 2 tahun akan isi BKD, tapi kemarin saya sempat menang hibah dikti untuk dosen pemula. Jadi saya memang ada keinginan untuk bisa submit ke jurnal yang bereputasi seperti yang Ibu jelaskan. Ini saya coba buka Emerald, Ibu, tapi habis saya buka tuh saya bingung bingung sendiri ngambilnya di mana. Bisa diulang lagi nggak, Bu, tutorialnya? Pas ini saya lagi buka laptop, saya coba lagi, terus Ibu tadi kan ngambil ada akuntansinya. Nah, saya bingung di mana tadi ngambilnya, saya lupa. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Saya saya kirimkan di kolom chat aja ya. Baik, Bu, terima kasih. Sama. Sudah ada di kolom chat box ya, Bu ya? Bu Desian ya gitu ya. Iya, Bu, saya sudah bisa. Terima kasih ya, Ibu. Ya, sama-sama. Baik. Selanjutnya kita mendengarkan pertanyaan dari Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Sudah raise hand. Oh iya, terima kasih Bu. Izin bertanya dengan Bu Pipin ya. Ya. Ya, ya Bu Pipin, saya juga sama Bu, sebenarnya dosen, secara dosen baru Bu, cuman kalau secara praktisi saya kan lebih banyak di kantor akuntan publik nih Bu. Nah, Ya. cuman kalau saya lihat dari eh, penelitian Ibu itu, ya mungkin karena saya bukan peneliti Bu, ini kok rumit banget Bu ya. Jadi itu angka-angka itu sebenarnya dapatnya dari mana sih Bu ya? Itu aku pertama ngeliat sih agak amazed gitu loh, ada angka-angka seperti itu dari mana. Kemudian ngolah datanya itu seperti apa Bu ya? Jadi istilahnya mungkin Ibu bisa ada inspirasi, oh metodenya seperti ini masaknya, terus datanya seperti ini ngolahnya itu mungkin apakah di jurnal itu disebutkan atau gimana Ibu menawarkannya seperti itu Bu ya? Itu mungkin yang pertama, dan yang kedua sebenarnya reviewer itu kalau Ibu di ngelempar jurnal di Emerald itu komentarnya itu seperti apa sih Bu? Mungkin boleh kita mau paham juga Bu bagaimana proses reviewer ya, bagaimana review Ibu tektokannya sampai akhirnya diterima Bu, itu sih Bu. Terima kasih Oke. sebelumnya. Oke. Eh, saya ke pertanyaan nomor 2 dulu ya, Mas. Nggak apa-apa ya, Bu Mira ya, saya jawab langsung ya. Ya, siap Ibu, siap. Saya ke saya ke pertanyaan nomor 2 dulu ya, Mas ya, karena kebetulan ada di slide saya. Nah, jadi ini adalah ini adalah penolakan yang ketiga ini, Mas. Yang keempat baru dapat review ya dari jurnal-jurnal yang berbeda, cuma dari satu publisher ya, Emerald. Nah, ini pertama kali saya mendapatkan reviewer nih, Mas, dari 2 reviewer ya. Ini reviewer pertama dan ini reviewer kedua. Nah, di reviewer kedua ini dia agak sedikit, jadi semuanya ini adalah yang harus saya revisi gitu. Yang harus saya revisi, cuma kita nggak pernah tahu siapa sebetulnya reviewer ini gitu ya. Kalau di jurnal-jurnal yang seperti ini dia nggak pernah tahu, karena waktu dia mereview artikel kita itu juga ban reviewer, dia nggak tahu itu artikelnya siapa gitu. Jadi betul-betul profesional. Nah, yang baiknya adalah senangnya kita pada saat kita mendapatkan revisi dari artikel dari jurnal-jurnal dengan publisher ternama ini gitu ya. Kenapa? Karena yang pasti reviewer-reviewer ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Ya, tentu editor itu mendistribusikan dengan para ahlinya. Berarti kita punya kesempatan nih. Kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan pengalaman menulis yang berkualitas itu seperti apa langsung dari orang-orang yang profesional di bidangnya gitu. Ya, walaupun kita nggak tahu ini siapa. Nah, pengalaman saya adalah memang lama waktunya, Mas. Jadi sekali dapat revisi itu, dia memberikan kesempatan kepada kita itu mengerjakan revisi itu 2,5 bulan. Nanti dia akan memberikan batas waktu kapan revisi ini paling lama saya submit.
itu akan ada di dashboard artikel tersebut atau jurnal tersebut. Nah, waktu kita submit, dia akan mengembalikan lagi kepada kita. Itu waktunya 2,5 bulan lagi, Mas. Jadi itu sudah menghabiskan waktu 5 bulan untuk sekali revisi saja. Ya. Dan itu tidak sekali revisi langsung terima, akan datang revisi berikutnya, akan datang revisi berikutnya gitu ya. Dan itu tidak hanya satu reviewer aja. Dan saya yakin mungkin reviewernya ini berbeda-beda orangnya. Ya, mungkin dikasih ke si A, revisi besok dikasih ke B, revisi besok dikasih ke C. Dan untuk artikel saya yang ini itu 1,5 tahun Mas, baru di accepted. Ya, waktunya itu 1,5 tahun. Jadi sekitar berapa kali round ya? Ada sekitar 4 kali round, 4 kali revisi, baru di accepted. Nah, artinya begini. eh, Kadang ada beberapa permintaan reviewer itu yang memberatkan kita. Contoh yang memberatkan kita adalah dia minta nambah sampel, dia minta nambah tahun. Sementara waktu yang diberikan ke kita itu sedikit, ya. Akan tetapi bagaimana cara kita menolaknya? Kalau menolak reviewer itu jangan sampai ada kata tidak bisa, tidak sanggup, tidak mungkin, dan tidak mau gitu. Tetapi kita berikan respon positif. Contoh respon positif itu seperti apa? Eh, untuk saat ini kami belum bisa melakukan penambahan tahun atau periode. Akan tetapi akan kami lakukan untuk penelitian selanjutnya. Seperti itu. Jadi masih ada kesanggupan kita untuk memenuhi permintaan dia. Ya. Kemudian kita kita inikan lagi, kita sesuaikan lagi. Yang dia tanya apa, dan itu aja yang kita jawab. Nggak usah muter-muter. Misal dia tanya seperti ini, apa pengertian sustainability itu? Misal dia tanya seperti itu ya, ini contoh aja nih. Kita bilang pengertian sustainability itu adalah ini, dan ini. Nggak usah kita tambahin lagi. Ya. Kenapa? Karena reviewer itu dia lebih seneng jawaban kita itu singkat dan padat, tapi konteksnya dapat. Ya. Berarti gimana tuh cara jawabnya? Artinya kita harus memang banyak-banyak baca artikel, Mas. Oke, kita harus banyak-banyak baca artikel, teman-teman. Nggak bisa kita eh, termenung dan mencari ilham gitu, nggak bisa ya. Tetapi memang harus banyak-banyak literasi. Banyak-banyak literasi, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mengumpulkan artikel. Nah, satu lagi saya lupa kasih tahu bahwa untuk menuju ke artikel-artikel atau publisher seperti ini, referensi kita harus kita perhatikan, teman-teman. Referensinya itu harus yang setidak-tidaknya selevel dengan dia. Karena kalau misalnya levelnya di bawah dia agak keberatan menerima ya referensi. Jadi semakin banyak multisitasi, semakin banyak sitasi, mereka lebih senang. Kenapa? Karena kita banyak membaca gitu. Ya. Jadi penuhi saja semua permintaannya. Kalau misalnya rasanya berat, penolakannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kita masih sanggup, tapi dilakukan di penelitian berikutnya gitu. Oke. Terus, bagaimana cara mendapatkan angka-angka yang tadi? Eh, Karena terbalik ya Mas, kalau Masnya tadi kan apa ya praktisi gitu ya, banyaknya di lapangan. Kalau saya kebetulan akademisi dan praktisi juga gitu. Jadi kami ada proses bimbingan mahasiswa, akhirnya kami terbiasa melihat penelitian. Kami juga ada yang namanya Tridharma, di situ juga harus membuat penelitian gitu ya. Jadi tinggal kita aja yang terbiasa dengan bagaimana sih cara mengumpulkan data, seperti apa tabulasinya ya, sesuai dengan variabelnya. Kemudian metodologinya itu seperti apa. Nah, itu biasanya memang yang di awal dulu yang kita baca adalah buku, terus kita baca artikel-artikel ya. Terus bagaimana caranya kita mendapatkan additional test yang tadi dengan angka-angka yang Mas bilang amazing tadi gitu ya. Nah, itu juga eh, reviewer itu nggak pernah menanyakan kita ngeran data itu pakai alat analisis apa. Tapi biasanya kalau saya pribadi itu pakai Stata. Kenapa? Karena Stata itu dia friendly banget. Artinya kita tidak perlu merevisi tabel dari Stata, cukup dari tabel Stata tersebut tinggal kita copy paste aja ke Microsoft Word-nya gitu. Oke. Jadi memang sudah di situ bidangnya gitu, Mas. Sudah terbiasa lihat data-data tadi ya.
Kayak kayak yang artikel saya ini kan kalau nggak salah saya itu observasinya 300-an ya. Jadi data-datanya itu bagaimana saya mencari datanya. Jadi kalau dulu saya belum kenal dataset, tapi sekarang saya sudah kenal dataset. Nah, kalau saya belum kenal dataset, maka saya akan mengumpulkan data-data tersebut dari mahasiswa gitu. Jadi saya minta tolong pihak ketiga gitu ya untuk mengumpulkan data-datanya. Kemudian nanti setelah data-datanya terkumpul, saya tabulasi di Excel ya. Kemudian saya olah dengan stata. Maka dapatlah angka-angka yang tadi itu yang saya yang ada di artikel saya tersebut gitu. Gitu aja mungkin jawabannya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab. Oke, baik. Terima kasih Bu narasumber. Bagaimana Pak Tommy gitu? Masih ada yang mau didiskusikan Pak atau jawaban dari Ibu Pipin, Bu Dokter Pipin sudah jelas? Ya jelas ya Bu. Tapi saya mau tanya sedikit Bu. Sebenarnya kalau dari kan Ibu ngeliat kan dari pertama kan ngelihat topik apa yang mereka minta. Nah kemudian Ya. Dari topik yang mereka minta kita coba lihat fenomena yang ada pada kita atau kita bisa mungkin sesuatu yang mungkin dari istilahnya media atau apa. Terus kemudian mungkin itu harus kuantitatif gitu atau gimana Bu ya? Mungkin Iya. kalau itu. Nah. Oke. Atau mungkin tergantung mereka mintanya apa Bu. Kan soalnya kalau kalau dalam dunia audit kan kadang-kadang susah digeneralisir juga Bu ya. Iya Kan betul betul. kasus Ya. per kasus ya. Mm-mm. Oke. Eh, jadi kalau misalnya Mas maunya audit misalnya gitu ya, bisa di sini nanti di area accounting itu kan ada auditing tuh. Nah, bisa dilihat nanti di situ kira-kira isu apa yang mereka minta. Nah, biasanya kalau saya itu suka baca di link ID ini, Mas. Nah, di link ID ini saya suka follow beberapa artikel-artikel ternama yang ada di sini. Oke, misalnya kayak ini artikel-artikel yang tempat saya submit dan saya terbitkan itu pasti saya follow. Rata-rata yang Emerald itu pasti mereka pada saat eh, mereka menerbitkan volume akan mereka publish di sini. Jadi kalau misalnya ada seratusan jumlah jurnal yang kita follow, maka tiap hari akan kita lihat itu aja. Itu yang muncul di feed kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya fenomena itu kan kasus ya. Di mana kita ambil? Nah, karena saya suka baca link ini, maka saya pasti akan be- mengikuti updatean. Kalau saya kan sustainability accounting ya Pak ya. Saya akan melihat sudah sejauh mana nih updatean informasi tentang sustainability accounting itu. Terus saya linkkan dengan jurnal-jurnal yang menerbitkan artikel-artikelnya di sini. Jadi misalnya nih, kayak contohnya ya, em, Journal of Applied Accounting Research. Nih, misalnya di sini nih. Nah, hmm, keluar ya. Journal of Applied Accounting Research. Nah, postingan-postingan mereka ini suka saya ikutin gitu, Mas. Kadang saya simpan. Nih, contohnya ya. Eh, saya simpan itu artinya begini. Nah, ini bisa nih saya jadikan riset. Akhirnya saya simpan. Nanti pas saya lagi senggang, saya akan baca artikel tersebut gitu. Kira-kira dia ngomongin tentang apa gitu. Nah, dari situ bisa kita tiru ininya, Mas. Bisa kita tiru eh cara mereka menulis dan kira-kira apa nih, misalnya seperti ini Mas ya, ASEAN Journal of Accounting Research ini yang di sini nih. ASEAN Journal Accounting Research. Nah, mereka kan baru menerbitkan apa misalnya? Title Cognitive Board Diversity and Profitability. Kalau menurut saya Mas ya, karena saya sudah terbiasa baca artikel, ini ada datanya di Refinitiv. Berarti kesempatan saya untuk melakukan riset dan mau saya submit di sini gitu. Ya. Kemudian akan saya baca overview-nya. Apa yang mereka minta? Gitu ya, saya baca dulu ya. Nah, kita coba read artikelnya di sini, read full artikel katanya. Kan saya baca di sini berarti ya. Seperti apa sih board diversity ini? Seperti apa sih cara ngukurnya gitu. Nah,
Jadi kalau misalnya kita kebentur untuk menulis introduction, boleh kita ambil introduction dari mereka. Ya, contoh kita mau ngambil tentang biodiversity-nya itu seperti apa, boleh. Yang penting kan kita citasi. Oke, kita contoh seperti apa introduction-nya gitu. Nah, link ID ini adalah salah satu sumber untuk saya menulis introduction. Kayak gini nih Mas contohnya, POJK 10/2026 tentang Indonesian Update of Carbon Exchange Rule. Saya pengen nulis tentang ini, berarti kan ini adalah aturan. Aturan ini akan saya baca, kemudian saya masukkan ke introduction jadi urgensi gitu. Nah, dan masih banyak lagi. Ini bisa kalau misalnya ada report. Nah, karena kita akuntansi ya, biasanya saya ngambil report dari PricewaterhouseCoopers ya, the big four seperti itu ya, KPMG. Mereka kan suka bikin report. Nah, itu juga saya follow. Nah, kalau misalnya mereka mengeluarkan report, itu akan saya baca. Kira-kira tentang apa sih reportnya? Boleh kita ambil dari situ, Mas. Ya, seperti apa keadaan sustainability saat ini, seperti apa updatean informasi emisi karbon gitu ya, khususnya di Indonesia itu seperti apa. Silakan teman-teman bisa baca di link ID. Gitu. Kalau misalnya audit, ada audit di sini banyak, tinggal kita bikin aja audit di sini. Di sini ada audit assurance. Nah, kita bisa baca aturan-aturan yang ada di ISB ini seperti apa. Tinggal kita baca gitu ya. Terus kita jadikan urgensi. Nah, ini kan banyak nih di sini laporan-laporannya, Mas. Ini kan mereka kasih linknya lagi. Gitu, kira-kira. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, bagaimana Pak Tommy? Masih sedikit-sedikit belajar sih Bu ya. Oke, siap Bu. Ya belajar dulu deh Bu Pipin ya. Iya. Makasih Bu Pipin ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tommy untuk diskusinya. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya waktu 20 menit lagi untuk berdiskusi. Ada pertanyaan di chat box, tapi sebelum itu saya ini dulu ya Pak Andi Amri yang sudah raise hand dari tadi. Baik, silakan Bapak waktu dan tempat. Oke, baik. Suara saya masuk, Bu? Masuk Pak, aman. Oh ya, izin ya Bu ya, agak berisik. Perkenalkan Bu, nama saya Andi Amri. Saya mahasiswa PhD di Taipei, jurusan Jauh ya. Business of Administration. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Ini menarik ya Bu ya. Pertama, apakah ketika Ibu melakukan penulisan artikel ilmiah ini yang terbit di Emerald atau yang sejenisnya, apakah Ibu berbantuan dengan AI atau tidak? Gitu ya. Nah, kalaupun Ibu berbantukan AI, biasanya berapa sih standar skor maksimum penggunaan dari AI itu berapa? Karena prof saya di sini itu dia memperbolehkan gitu kan, beberapa profesor di Taipei itu beliau mempersilahkan boleh, tetapi dengan tanggung jawab dan double check gitu ya setiap kata per kata yang dibuat gitu. Dan saya belum tahu nih standarnya berapa gitu ya, karena saya menulis paper itu di Sign Direct Bu, dan udah dapat review itu mayor revision gitu ya, lumayan banyak gitu ya, tetapi lebih kalau disuruh mengulang tidak, dan itu udah saya perbaiki, tentu berbantuan AI gitu. Nah, cuma saya agak takut berapa sih standar maksimalnya gitu, supaya saya sebelum mengirimkan gitu ya hasil dari perbaikan dari yang saya buat itu berapa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ini Bu, biasanya Ibu kalau habis melakukan revisi itu ini pengen menyamakan persepsi aja Bu. Maksudnya karena saya kan masih belajar. Biasanya kalau habis revisi kan dari draft kita itu teknisnya Ibu bagaimana? Apakah Ibu rubah lalu Ibu warnai, lalu nanti Ibu bikin di tabel kayak tabel revision, reviewer 1, 2, 3 atau gimana gitu? Atau ada standar khusus? Kalau Ibu bagaimana gitu? Karena saya pengen tahu bentuknya, karena kan
nggak ada standar tertentu kan. Mungkin Ibu Betul. yang lebih berpengalaman untuk itu. Lalu yang ketiga boleh Bu, terakhir. Terakhir ini Bu, biasanya Bu kalau saya itu kan ini Bu, S1-nya kan manajemen. Cuman Ya. saya S1 lagi akuntansi. S2 saya manajemen keuangan. Nah, S3 saya sekarang bisnis. Nah, sebenarnya kan nggak jauh beda ya Bu ya. Kebanyakan kan akuntansi dan keuangan itu kan menggunakan data sekunder gitu ya Bu. Betul. Nah, biasanya kalau untuk potensi artikel kita diterima yang menggunakan data primer itu bagusnya menggunakan software apa Bu? Karena yang saya sekarang udah agak meninggalkan data sekunder dan lebih kepada data primer gitu Bu. Jadi keuangan perilaku gitu jadi kan menyebarkan kuesioner. Cuman tentu kan saya nggak akan jauh-jauh dari keilmuan saya bahwasanya keuangan dan akuntansi ya murninya menggunakan data sekunder gitu. Kira-kira bagaimana pembaharuannya, novelty-nya seperti apa, kira-kira prospek ke depannya dan juga software yang lebih menarik digunakan itu apa gitu Bu. Karena tadi kan saya dengar Ibu Stata gitu. Ya. Biasanya kalau Stata kan kebanyakan anak ilmu ekonomi gitu ya Bu ya. Ya, Ilmu ya, ekonomi murni. Nah, kalau untuk keuangan, akuntansi apakah harus seperti itu juga atau misalnya ada yang lebih Powerful lebih the juga. best gitu ya, the best untuk sebuah penelitian. Gitu Bu, Ya. kurang lebih Bu. Mohon Ya. maaf ya kalau banyak banget pertanyaan dari saya. It's okay, nggak masalah Mas. Oke Bu, terima Oke, kasih. baik, Bapak. Terima Iya. kasih Pak Andi Amrim. Ada 3 pertanyaan Bu Iya, narasumber. iya. Langsung dijawab aja Bu atau saya ulangi kembali pertanyaannya? Ya, boleh. Saya langsung jawab aja yang pertama ya. Yang pertama itu tadi tentang tentang apa tadi ya? AI Bu, Oh AI. ya, Apakah oke, berbantuan tentang AI? ya, Bu, ya? oke. AI ya. Pertama adalah kalau dengan perbantuan AI kita kan takut ada cek Turnitin ya, walaupun tidak kita lakukan ya. Jadi waktu kita submit di Emerald itu memang tidak ada kewajiban untuk cek Turnitin terlebih dahulu, tetapi saya yakin pasti mereka punya apa ya, punya tools lah untuk ngecek Turnitin tersebut. Nah, biasanya eh, artikel-artikel itu itu saya nggak pernah pakai AI Mas. Ya itu terus terang aja ya. Kenapa? Karena itu tadi saya takut ke detect ya. Tetapi bukan kita dilarang pakai AI selama contoh nih AI-nya itu ya kita pakai ya dengan etika yang kita ketahui gitu ya. Tapi saya pernah tanya sama teman saya, waktu itu dia juga publisher di apa submit di Elsevier dan terbit gitu Mas. Saya tanya begini, pakai AI nggak? Pakai katanya. Untuk apa AI-nya? Misal nih, dia membuat kalimat, tetapi kalimat itu masih berantakan, ya. Dia mengumpulkan kalimat dari artikel-artikel terdahulu, tapi menurut dia itu masih berantakan dan dia minta dirapikan dengan AI. Nah, waktu dia terbit di Elsevier, dia pakai keterangan, Mas. Dia menggunakan AI untuk apa dia jelaskan di situ. Ya. Misalnya untuk merangkai kata, atau misalnya untuk membuat tabel, atau misalnya untuk menghitung distribusi normal gitu, atau misalnya untuk menghitung distribusi frekuensi, dia jelaskan di situ. Ya. Jadi ada keterangan kita memberikan informasi AI yang kita gunakan itu untuk apa, tetapi tidak yang informasi yang saya dapatkan itu tidak ada dia sebutkan berapa persen boleh atau batasan. Cuma AI yang digunakan itu AI itu dia gunakan untuk apa tadi dia jelaskan di situ untuk merangkai kata, untuk membuat tabel, membantu dia untuk membuat gambar gitu. Kalau yang seperti itu kan promnya masih dari kita gitu ya. Dan kita yang perintahkan gitu. Bukan kita mengambil data dari AI, enggak. Seperti itu. Jadi ada informasi yang harus kita berikan kepada jurnal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin untuk kedepannya saya akan pakai AI juga ya Mas ya. Karena ternyata boleh gitu. Seperti yang dilakukan oleh teman saya untuk merangkai kata boleh kok katanya. Untuk bikin tabel, untuk bikin gambar boleh kok. Itu membantu kita sebetulnya biar
waktu kita jadi lebih efisien, kita nggak berlama-lama. Oh ya benar juga, kalau untuk itu ya it's okay aja. Yang penting kita nggak plek plagiat, nggak plek copy paste gitu, nggak. Tapi biasanya kalau misalnya untuk saat ini ya, saya menulis di introduction, saya itu kerepotan kalau misalnya saya mencari artikel yang saya inginkan itu saya rasanya kok repot gitu ya. Saya minta tolong ChatGPT atau AI gitu, Mas. Saya bilang, tolong carikan saya sumber dari jurnal ternama seperti Emerald atau jurnal-jurnal yang lain, ceritanya tentang ini gitu. Oke, nanti kan dia berikan tuh artikelnya gitu ya. Nanti tinggal saya baca artikelnya. Artinya membantu kita sebetulnya, membantu banget. Ya, itu boleh. Tapi tidak seperti yang saya bilang tadi, tidak ada plagiat dan segala macam. Terus kalau untuk itu tadi revisi ya. Nah, kalau untuk revisi, kalau di Emerald sendiri, itu kan nanti pada saat kita submit revisi itu, biasanya saya kasih aja ininya ya, contohnya. Saya memberikan tabel autorespon, Mas. Nih, contohnya yang ini. Sebentar saya share dulu. Udah kelihatan ya? Sudah. Sudah. Jadi saya kasih tabel autorespon seperti ini. Oke. Ini adalah permintaan misalnya dari reviewer 1. Maka akan saya bilang di sini reviewer 1. Ini editor komen, Pak. Ini editor komen sebentar. Ini editor komen ya. Jadi kalau misalnya dari reviewer 1, berarti di kotak yang pertama ini kita tinggal tulis aja reviewer 1. Terus kita copy paste, Mas. Apa pertanyaannya? Gitu kan? Terus apa revisi kita? Kita sebutkan revisi kita tuh ini, dan ini. Dan di page berapa di manuskripnya. Terus saya bilang, please check the page 2, sentence which is yellow. Artinya di manuskripnya itu, kalimat revise ini saya kuningkan, Mas. Ya, contohnya, nih mana dia ya? Misalnya yang ini ya, nih. Nah, ini kan manuskripnya nih. Tadi saya bilang di halaman 2 yang saya kuningkan. Nah, berarti dia tinggal lihat. Oh, ini hasil revisinya. Dia langsung bisa baca gitu. Oke. Dan begitu seterusnya. Oke. Terus halaman berapa lagi yang kita jawab? Misalnya di sini autoresponnya. Ini ya, nomor 2. Apa pertanyaannya? Terus saya bilang, please check the page 4-7 yang saya kuningkan. Nah, jangan lupa di manuskripnya dikuningkan halaman 4-7. Jadi dia langsung lihat. Gitu. Oke. Nah, terus kalau di Emerald itu, nanti waktu kita mau submit hasil revisi itu, artikel yang artikel pertama yang kita submit itu kan ada tabel, ada yang lain-lain dan ada manuskrip ya. Itu kita hapus dulu semuanya, kita delete. Kita masukkan yang baru ini. Ya, apa saja misalnya ada manuskrip, terus ada autorespon, kalau ada figur, kalau ada tabel gitu. Terus kalau misalnya ada supplementary note for review yang tidak perlu di-review, tapi misalnya nih, saya nih ada nih minta coba lakukan tes ini katanya gitu. Nih saya lakukan tes ini tapi tidak saya bikin di manuskrip. Nah itu saya submitnya di supplementary note for review. Ya artinya dia cuma pengen lihat kamu ngelakuin ini enggak. Nah itu saya lakukan gitu. Tapi tidak saya bikin di manuskrip. Kenapa? Karena di manuskrip itu ada keterbatasan kata tadi. Kalau saya masukkan ini makin banyak katanya gitu. Seperti itu. Ya. Jadi yang hal-hal yang seperti ini harus kita manage betul-betul. Jangan sampai dia bingung. Kadang teman saya itu ngomongnya seperti ini. Udah direvisi, tetapi dia nggak kasih tanda mana yang direvisi. Akhirnya reviewernya nanya, ini yang mana yang direvisi sebelah mana gitu. Tapi kita berikan informasi yang detail gitu ya. Sudah saya revisi, bunyi revisinya ini. Kalau di manuskrip itu page sekian yang saya kuningkan gitu. Jadi ada 2 nanti yang harus kita submit ya. Pertama manuskrip anonymous artikelnya, kemudian autoresponnya. Seperti itu. Oke. Terus yang ketiga tadi adalah tentang
Eh, Sumber paling apa ya? Kalau oh ya, penggunaan Prospek, data oke primer ada ya. ya. prospek Bu. Oke, Dan oke. software. Kalau untuk data primer ya, Mas, setahu saya, kalau untuk data primer itu, saya baca buku Hare ya, Mas ya. Saya baca buku Hare itu, data primer itu biasanya dia dia menganjurkan pakai SAMPLS. Itu setahu saya. Tetapi saya memang tidak pernah melakukan lebih dalam untuk SAMPLS ya. Karena biasanya kalau data sekunder ini saya itu lebih familiar pakai Stata gitu. Kenapa? Karena Stata itu lebih powerful, Mas. Saya senang Stata itu kenapa ya? Karena tabel yang dia sajikan itu nggak perlu lagi kita modifikasi gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita pakai Ifuse, kayak kita pakai SPSS kan tabelnya itu mesti kita modifikasi gitu. Ya, dan itu membutuhkan waktu yang ya sedikit lama lah. Tapi kalau Stata langsung dia. Dan dia lebih, kalau saya lebih familiarnya Stata gitu. Tapi kalau misalnya SMPLS nih Mas, setahu saya ya, teman saya punya teman disertasinya tentang data primer. Saya bilang, kalau misalnya kita pengen menganalisis lebih dalam, itu harus apa ya? Apa yang bisa dilakukan di data primer? Saya nggak tahu, cuma dia bilang pernah reviewernya itu minta dia melakukan endogeneity test tapi di data primer dengan SAMPLS. Kalau nggak salah saya SAMPLS 4 dan dia melakukan itu. Tapi saya nggak tahu gunanya endogenitas di SAMPLS itu untuk apa. Apakah sama dengan untuk di data sekunder? Kalau di data sekunder itu kan tes endogenity itu kan untuk menghilangkan masalah endogen, Mas. Masalah endogen ini ceritanya panjang gitu ya. Ceritanya panjang. Mungkin tidak cukup lah, harus 1 SKS kayaknya. Gitu ya. Kalau kita mau cerita masalah endogen gitu. Terus saya tanya lagi, endogen itu caranya seperti apa kalau di endogenitis MPLS? Memang ada di nyangkut di apanya, di menunya katanya gitu. Tapi saya nggak tanya lebih dalam. Cuma katanya ada, tapi mungkin pengertiannya berbeda dengan data sekunder. Kalau data sekunder kan kita kita bisa tahu dia bebas dari masalah endogen itu kan kita bisa lihat dari nilai sargannya atau kita bisa lihat dari apakah dia pakai first different atau pakai sistem gitu kan macam-macam atau dia pakai 2 SLS atau dia pakai pakai apa? Pakai CHEM, pakai Hausman kan ada macam-macam caranya gitu ya. Nah, tapi nih, pengalaman saya lagi, saya pernah jadi, saya kan jadi reviewer gitu ya. Saya baca beberapa manuskrip yang dia data sekunder, dia punya pengukuran banyak, tapi dia run pakai SMPLS. Ya, misalnya nih, dia punya pengukuran kinerja keuangan, itu ada pakai ROA, ROE misalnya gitu. Terus ada Tobinski-nya, ada price to book value-nya. Terus dia run pakai SMPLS. Ya, dan yang bikin saya menyayangkan hal itu adalah dia dia jadi nggak tahu sekarang dari hasilnya itu mana nih yang paling berpengaruh, apakah di ROA, apakah di ROE, apakah di PBV-nya, apakah di Tobinski-nya gitu. Karena SAMPLS itu kan dia menyatukan sepertinya seperti itu ya di SAMPLS itu. Artinya pengukuran tadi dia satukan gitu. Tapi kita nggak bisa lihat sebetulnya yang paling signifikan ini yang mana nih. Kan kita mau memberikan kontribusi. Oke, kontribusi kita kalau misalnya kita ukur dia pakai ROA, kita bisa ngomong. Berarti perusahaan kalau dia mengungkapkan mengungkapkan apa karbon emisi disclosure-nya, dia akan bisa meningkatkan ROA-nya. Kan gitu. Tapi kalau ROA-nya meningkat belum tentu Tobinski-nya meningkat. Makanya kita run satu-satu. Nah, cara seperti itu bisa kita lakukan dengan Stata. Ya, bukan kita run sekaligus, tapi kita run ke ROE gimana? Ke Tobinski gimana? Ke ROA gimana? Ke price to book value seperti apa? Apakah semuanya berpengaruh? Atau atau cuma Tobinski aja yang berpengaruh? Nah, kita bisa cerita. Disitulah kontribusi kita. Ya, berarti pengungkapan emisi karbon ini bisa meningkatkan Tobinski. Tobinski itu kan nilai pasar, nilai eksternal kan. Berarti pasar yang menilai pada saat perusahaan mengungkapkan kinerjanya jadi bagus, nilai perusahaannya jadi bagus, berarti investor tertarik di situ, gitu. Ya. Tapi kalau pakai SMPLS, setahu saya ya, SMPLS itu mengukur konstruk pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita punya data sekunder, kita run dia pakai SMPLS, berarti faktor loadingnya cuma satu gitu, satu, 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 dan satu.
Tapi kalau misalnya kita punya data primer dan pertanyaan, berarti konstruk dari pertanyaan yang dia nilai. Nanti disitulah apakah pertanyaan ini valid apa enggak. Maka harus dihapus kalau dia tidak valid, kan gitu. Tapi kalau di data sekunder kayak ROA itu kan rumusnya sudah fix. Apa rumus ROA? Laba dibagi dengan total aset dan dia tidak akan berubah gitu. Ya, ini bukan indikator pertanyaan. Tapi ini sudah rumus yang bulat yang sudah pasti gitu. ROE rumusnya apa? Misalnya laba dibagi dengan total ekuitas. Ya itu memang rumus ROE. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke SMPLS, saya rasa kurang cocok. Kenapa? Karena kalau di buku HER itu yang saya baca memang dia menganjurkan data primer itu pakai SMPLS gitu. Kalau untuk alat analisis lain dan untuk data primer saya kurang tahu, Mas. Tapi ada juga yang mengerjakan, misalnya kayak pakai SPSS gitu ya. Kalau pakai SPSS kan, kalau nggak salah saya indikator pertanyaan dijumlahkan dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya si A jawabannya apa dijumlahkan sampai ke ujung, tapi kita nggak tahu nih konstruknya nilainya seperti apa. Nah, kan kita nggak bisa bercerita banyak gitu. Itu data-data primer. Cuma kebanyakan kalau misalnya, eh, karena saya tidak fokusnya di data primer ya, ada teman saya yang juga lolos kok di data primer gitu, tapi memang mungkin dia memberikan keterbaruan-keterbaruan gitu ya. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan dari data primer tersebut. Itu kira-kira, Mas. Oke, baik Bu Dokter Pipin. Begitu mungkin ya Pak Andi Amri gitu. Boleh Masih ada izin Pak yang komen, mau didiskusikan? boleh izin ini lagi Bu Masa Boleh, menanggapi. boleh. Oke, yang pertama tadi artinya memang tidak ada standar baku berapa Turnitin maupun AI yang digunakan ya Bu ya. Betul. Nah, dan Tapi saya pribadi sih memang sudah mengantisipasi menggunakan Turnitin. Biasanya kan kalau di Turnitin itu kan kita udah bisa cek gitu ya Bu ya. ya, Dan AI-nya juga udah sekalian gitu. ya, Nah, betul. artinya memang kalaupun mau pakai AI itu diperbolehkan, artinya kita harus ada justifikasi yang clear Ya, betul. bahwasanya kita menggunakan AI buat apa gitu ya Bu ya. Oke. Informasinya harus jelas. Kita Harus gunakan clear buat gitu. ini, ya. Artinya di revision kita itu Ibu ya. Ya, betul. Oke. Biasanya nanti kalau sudah publish, Mas, kalau nggak salah saya di acknowledgement-nya itu ya, kalau nggak salah saya. Oh, oke, baik, noted. Jadi AI-nya di Lalu yang kedua Bu, untuk tabel revision. Nah, tabel revision tadi kan di highlight gitu Ibu ya, dengan color yellow, blue, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau saya itu kan mayor Bu ya. Nah, kalau mayor itu kan mayoritas dari abstrak sampai isi semuanya kan berubah total gitu kan. Nggak mungkin kan saya rubah semua. Kalau saya sih kemarin itu yang saya lakukan, misal introduction. Itu kan introduction udah banyak tuh review bla 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 gitu kan. Nah, kalau saya bilang bahwasanya yang saya perbaiki dari baris ini, dari nomor ini kan biasanya kan di kiri, di sebelah kiri kan ada numbernya Bu ya. Nah, saya sebutin seperti itu. Itu udah benar atau enggak, Bu? Soalnya kan kalau minor kan banyak masih gitu ya. sedikit gitu ya. Kalau ini kan mayor, otomatis kan hampir nyaris 100% berubah gitu. Betul. Ya. Ya. Gini aja Mas, misalnya nih reviewer pertama itu nanyanya apa di pertanyaan pertama, Mas nggak usah bikin revise-nya ini, mungkin pakai tanda strip aja, tapi Mas bikin page-nya halaman berapa gitu. Oh, oke, baik. Di sininya di revise-nya ini kalau misalnya kan banyak ya di ini aja di strip aja. Terus tapi Mas jelaskan di page berapa itu bisa dia lihat gitu. Artinya memang nggak ada standar tertentu ya Bu ya. Nggak Kembali ada ke standar kita tertentu. ya. Yang penting informasinya jelas aja gitu dan dia nggak bingung Mas. Jadi kasih dia clue gimana informasi itu bisa dia tangkap gitu. Siap. Jadi jangan lupa Mas dipuji-puji dulu yang di sini ya. Oh iya, siap. Dipuji-puji dulu Sebagai Mas. bagian dari apresiasi atas komentar dari para reviewer gitu ya Bu ya. Kadang saya setiap pertanyaan saya puji Mas, saya bilang komentarnya bagus, terima kasih. Ini akan mengakibatkan, maksudnya membantu saya untuk menulis jadi berkualitas lagi gitu. Jadi kita basa-basi lah gitu. Iya betul. Ya baik. Nah, terakhir Bu, nih yang tiga tadi, boleh. artinya yang tiga tadi itu kan sebenarnya lebih ke ini Bu. Saya paham bahwasanya kalau untuk data primer itu data sekunder penggunaannya
Smart PLS atau Iya, PLS, AMOS itu memang nggak cocok karena lebih iya cocok betul. untuk data primer. Cuman saya tadi tuh lebih fokusnya ke sini, Bu. Kira-kira dengan keilmuan akuntansi, keuangan, prospek itu sebenarnya lebih bagus menggunakan data sekunder, primer, atau sebenarnya punya sama-sama peluang sama-sama bagus gitu, tergantung topik yang dicari atau gimana, Bu. Itu Betul. lebih ke itu Iya, sih iya. sebenarnya. Betul, Mas. Terakhir, Bu ya. Karena teman saya juga ada yang dia memang datanya primer dan banyak juga Mas publikasinya gitu. Ya, kalau saya kan memang topiknya di sekunder. Iya, Artinya Bu. kan artinya kan kita punya apa namanya tuh, kita tahu tips dan triknya untuk ke data primer ini harus seperti apa. Kalau data sekunder ini harus seperti apa gitu. Iya. Tapi mungkin tips dari saya Mas, kalau misalnya kayak tadi Mas ya, kalau kita mau nulis itu cari dulu jurnalnya Mas. Oke, baik, Bu. Terus kita lihat isunya. Terus kita lihat, kita contoh Mas. Jadi cara saya nulis itu gitu Mas. Di introduction itu Mas, saya baca tulisan mereka itu di paragraf 1 itu dia nulis tentang apa sih gitu. Ya, misalnya tentang urgensi, berarti saya tiru. Kita tiru aja. Ya, artinya kan kita sudah bisa masuk ke template-nya dia, iramanya dia kita sudah dapat gitu. Gitu aja sih Mas. Terakhir, Bu. Arti Ya. kalau data sekunder itu memang prospeknya lebih ke stata ya, Bu. Kalau SPSS udah terlalu jenuh kali ya, Bu ya? Kalau SPSS itu gini Mas, SPSS itu dia tidak bisa model selection. Kita kan ada yang namanya fixed effect ya, fixed effect, random effect ya. Nah, kalau di Stata kita bisa masukkan efek tahun dan efek industri. Tapi kalau di SPSS nggak bisa. Oh, Gitu. oke. Kan di akuntansi itu kan saya data panel Mas. Artinya cross section sama time series. Jadi cross sectionnya itu adalah jumlah perusahaan yang banyak dengan jumlah tahun yang banyak. Kalau kita gabungkan jadi panel. Nah, biasanya kalau kita mau melakukan pemilihan model, kalau misalnya yang terpilih adalah fixed effect, berarti kan kita harus memasukkan efek tahun sama efek industri. Gitu. Kan kita harus ceritakan itu. Tapi kalau kita pakai SPSS, kita nggak punya itu SPSS itu Mas, nggak punya untuk memasukkan pemilihan model itu dia nggak ada gitu. Tapi kalau di IFIS masih ada kan untuk pemilihan model. Kalau di SPSS nggak ada. Oh, oke. Artinya untuk sesuatu yang kompleks melibatkan variabel mediasi, moderasi yang di sekunder cocoknya stata ya, Bu ya? Tapi Mas, sekarang ada yang namanya proses makro under Hayes. Nah, saya pernah bikin artikel pakai itu. Jadi, saya jelaskan kalau ini data panel. Karena waktu itu model saya itu agak sedikit complicated, Mas. Modelnya itu pakai moderate mediation. Iya. Jadi, di dalam mode mediasinya itu ada dalam variabel mediasinya itu ada moderasi. Jadi, Andre F. Hayes itu, yang proses makro itu, dia punya 92 model penelitian. Nah, kalau Mas punya SPSS versi 25, Mas bisa plug in proses makro Andre F. Hayes. Jadi di dalamnya itu Mas, ada nanti kotak untuk variabel mediasi, untuk variabel moderasi, untuk variabel moderate mediation yang 92 model tadi. Nah, itu cukup membantu. Karena kalau di Stata sendiri kita harus tahu komennya nih. Kalau misalnya kita mau pakai mediasi, komennya apa dulu? Kalau kita mau pakai moderasi, komennya apa dulu? Tapi kalau di SPSS tadi kita tinggal klik aja masukkan ke tabelnya, ke kotaknya itu. Ini untuk variabel mediasi, ini untuk variabel moderasi gitu. Yang pakai Andre F. Hayes, Mas. Bukunya juga ada. Oke, siap. Baik-baik. Thank Iya. you, Bu. Terima Iya. kasih banyak, Bu, informasinya. Baik, sudah aman ya Mas Andri? Alhamdulillah sudah aman, Bu Baik, terima moderator. kasih Pak untuk diskusinya malam hari ini. Mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati peserta webinar pada malam hari ini karena kita sudah berada di penghujung waktu ya, sudah di pukul 20.37. Akan tetapi karena sudah ada pertanyaan yang sudah masuk ini Bu ya. Jadi untuk supaya yang bertanya jadi enak ya Bu ya. Ada dari Bu Yeni nih Bu, tolong dibantu dijelaskan lagi terkait dengan pengujian GMM sama Bu Desiani gitu ya. Apa bedanya pengolahan data dengan SPSS dan Stata, Dokter? Ya mungkin bisa tuh cuma 2 menit atau 3 menit ya Bu ya. Oh ya. Ya, Kalau makasih. GMM, iya. Kalau GMM itu GMM itu singkatnya dari Generalized Method Moment.
Jadi artinya gini dulu ceritanya. Jadi saya cerita sedikit ya. GMM itu kan sebetulnya penemunya adalah Ariel Bon ya. Jadi Ariel Bon itu berpikiran bahwa kalau model riset kita ada variabel kontrolnya sekalipun, biasnya masih besar, kata dia gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngeran data pakai endogeneity test itu harus ada yang namanya tambahan instrumen variabel. Ya, jadi ada kotak sendiri untuk instrumen variabel. Nah, instrumen variabel itu kenapa pakai instrumen variabel? Nah, Ariel Bon itu bilang bahwa instrumen variabel ini bisa mengurangi bias yang saya ceritakan tadi. Ya, karena ini waktunya cuma 2 menit, jadi saya cepat aja ya. Jadi artinya instrumen variabel itu bisa kita ambil dari variabel-variabel kontrol yang sudah ada. Kita ulang di situ gitu ya. Sampai nanti hasilnya sama dengan main result kita. Ya, mana patokannya dia bisa dikatakan bebas dari masalah endogen? Kita lihat dari nilai sargannya sama sama AR kuadratnya. Kalau misalnya sudah lebih besar dari 5%, berarti model kita itu bebas dari masalah endogen. Ya. Jadi untuk maintenance atau untuk pemakaian alat analisis dengan masalah endogenitas, dengan masalah sensitivitas analisis dan lain-lain, memang kita harus ini ya, harus baca dulu bukunya gitu. Nah, ini tepatnya pakai apa nih tesnya? Kalau kita mau 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 apa? Mau melihat apakah dia bebas dari masalah endogen, kita baca dulu bukunya. Jadi, kita punya alasan kenapa kita lakukan JMM. Atau riset sebelumnya ada yang mengatakan bahwa model kita ini bisa pakai JMM. Nah, di dalam JMM itu juga ada pilihan lagi. Ada yang namanya first different, ada yang namanya sistem. Jadi kalau misalnya nanti pakai first different-nya tidak terobati, kita bisa pindah ke sistem. Jadi banyak cara sebetulnya kalau di Stata. Kenapa? Karena saya lebih familiar pakai Stata gitu. Jadi cukup membantu kalau misalnya kita mau melakukan additional analysis. Tapi kalau misalnya apa tadi SPSS, nah kita nggak ketemu yang kayak gitu, gitu ya. Apa yang disajikan di Stata itu tidak ada di SPSS. Tapi kalau di eFuse dia masih ada. Kayak tes apa Ariana Bond yang JMM tadi itu masih ada, tuh SLS, robustness itu masih ada di eFuse. Tapi kalau di SPSS dia nggak ada. Makanya ada sebagian orang bilang bahwa SPSS itu adalah untuk data non parametrik gitu. Ya, gitu aja sih Bu. Ya baik, terima kasih Bu Dr. Pipin. Untuk Bu Yeni dan Bu Desiana tadi sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita ya Bu Dr. Pipin Kurnia. Terima Ya, kasih juga untuk Pak Beno sudah membantu menjawab di chat box ya terkait dengan ya perbedaan bisa pakai Art SPSS dengan Studio. Stata gitu. Hmm, Oke, betul. untuk sebagai informasi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk polis presensi kehadiran bisa dibantu diklik di chat box ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk mengisi link absensi kehadiran pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada malam hari ini yang sudah begitu luar biasa, stay on ya gitu ya sampai acara kita selesai dan alhamdulillah terima kasih banyak yang begitu luar biasa kepada Ibu narasumber kita, Bu Dr. Pipin Kurnia yang sudah berkesempatan memberikan informasi sharing session dengan Bapak Ibu malam hari ini terkait dengan kiat-kiat seperti apa supaya lebih mudah untuk tembus di jurnal bereputasi. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Jangan lupa berikan aplaus yang luar biasa untuk pemateri kita hari ini, narasumber kita yang begitu luar biasa. Terima kasih Ibu narasumber sudah hadir membagi informasi dan sharing session bersama kami. Baik, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu MC Bu Mega. Terima kasih. Bila Ivi Sabihah, Pastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Moderator Dr. Mira SEMAK, CA yang telah memandu dan memoderatori acara pada webinar hari ini dengan baik. Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta yang kami hormati, demikianlah rangkaian pekan webinar Rabu ICMA dengan tema Data Driven Quantitative Analysis, analisis data kuantitatif untuk publikasi Scopus. Penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada narasumber Ibu Dr. Pipin SEMAK, CH, CSRS, CSRA, CSP,
CIIQA atas ilmu pengalaman, tips dan trik yang telah diberikan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama webinar berlangsung. Semoga materi yang telah disampaikan memberikan manfaat dan menginspirasi Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Akhir kata, saya selaku MC dan mewakili segenap panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung. Sampai jumpa pada pekan webinar Rabu ICMA 2026 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima Bu kasih. Mira. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Materinya boleh di-share nggak Bu? Boleh. Saya lagi ngirim di chat, cuma kayaknya lagi loading, nanti saya kirim ke panitia.